Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur bagi Allah, salawat salam semoga untuk Rasulullah. Alhamdulillah di saat dan waktu yang berbahagia hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita. Mudah-mudahan berkumpulnya kita hari ini menjadi titik awal bangkitnya semangat kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwani fiddin rahimakumullah, kurang lebih selama beberapa bulan saudara kita Mas Erlan Udianto ini dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang menurut kita adalah tempat yang sempit. Namun kesempitan tempat itu ternyata membuka banyak cakrawala yang beliau dapat. Kemudian selama beberapa bulan pula Allah Subhanahu wa taala ambil alih perannya sebagai kepala rumah tangga. Perannya sebagai pengantar rezeki bagi keluarganya. Kemudian sosok ayah bagi anak-anaknya. Sosok suami bagi istrinya Allah ambil sementara. Dan hari ini fungsi itu Allah kembalikan kembali. Maka bisa jadi beberapa bulan itu beliau dianggap tidak mampu oleh Allah untuk memenuhi itu, sehingga Allah sendiri yang mengambil alih fungsi itu. Maka ketika seseorang diambil alih fungsinya oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kepadanya akan diberikan kemuliaan yang lebih. Nah, maka mudah-mudahan dari sinilah kita belajar bahwa penjara bukan merupakan sesuatu yang menghinakan. Sebagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam mengatakan, Rabbi sijni ahabbu ilayya. Ya Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada aku memenuhi ajakan mereka. Nah, maka ikhwan fillah rahimakumullah, penjara adalah bukan merupakan sesuatu yang hina, tapi di dalamnya banyak pelajaran. Kita lihat para imam madhab fikih itu rata-rata mereka pernah di penjara. Kemudian Buya Hamka menyelesaikan tafsir Al-Hazar juga ketika mereka dalam penjara. Ya. Termasuk khalifah kita membuat konsep maklumat yang sampai hari ini menggetarkan dunia juga di penjara. Maka entah apa yang akan kita saksikan ketika Allah Subhanahu wa taala kembali memenjarakan khalifah kita. Apakah ada sesuatu yang besar yang nanti akan beliau hasilkan atas perundangannya selama di penjara nanti? Termasuk hari ini, wanifidin wakumullah, ternyata penjara itu bukan menjadikan kita semakin ciut, semakin surut nyali kita untuk tetap menegakkan al-haq, tetapi ini menjadi semangat baru bagi kita untuk selanjutnya lebih semangat lagi di dalam menegakkan al-haq. Maka wanifidin wakumullah, ketika kita mengawali langkah kita dengan berbaiat kepada Allah, maka sejak saat itulah sudah tidak ada lagi yang kita miliki hari ini. Harta kita, jasad kita, semua yang hari ini Allah titipkan kepada kita, sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka andai suatu saat nanti Allah akan ambil, kita tidak bisa menahannya. Dan suatu saat ketika Allah kembalikan, kita juga tidak bisa menolaknya. Hari ini saudara kita dikembalikan kepada kita. Maka tentunya kita harus bisa saling merawat satu di antara yang lain. Maka mudah-mudahan setelah ini mari kita buktikan bahwa ukhuwah kita semakin erat. Tidak ada lagi di antara kita yang satu sama lain saling menyalahkan. Tidak ada di antara kita yang nanti satu sama lain saling melemahkan. Karena apa? Perseteruan kita adalah kabar gembira bagi musuh-musuh Islam. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, apapun peran yang hari ini Allah titipkan kepada kita, apakah sebagai warga, sebagai petugas, itu adalah amanah yang sudah pantas Allah titipkan kepada kita. Termasuk hari ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memilih saudara kita untuk mengasingkan diri sejenak, pasti Allah sudah memilih dan sudah menilai saudara kita adalah mereka yang paling pantas untuk menerima ketetapan ini. Apakah kita nanti akan menerima giliran?
Wallahu alam. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok, lusa, dan masa akan datang. Namun, sejatinya bahwa jalan Allah sudah sangatlah terang. Petunjuk Rasulullah sudah sangatlah jelas. Maka kita tinggal menapaki jalan itu. Seperti apa yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Maka ikhwan fillah rahimahullah, inilah pelajaran besar yang hari ini kita dapatkan. Semula kita mungkin tidak ada yang berpikir bahwa kita nanti atau hari ini kita tahu pasal, ya, tahu aturan, tahu undang-undang, bahkan sampai tahu bagaimana pelaksanaan apa yang mereka rencanakan. Hari ini kita bisa membayangkan betapa mereka seperti itu. Ini adalah pelajaran bagi kita bahwa kita tidak akan mengulang apa yang mereka lakukan. Nah, maka mudah-mudahan terjunnya kita kepada medan yang lebih luas hari ini adalah merupakan cara Allah untuk menambah keyakinan kita bahwa dunia ini luas. Objek dakwah kita semakin luas. Dan tentunya ini membutuhkan ilmu yang semakin banyak. Maka ikhwan fillah rahimahullah, mudah-mudahan peristiwa yang terjadi di siang ini kita menyambut ahlan wa sahlan mujahid kita. Kita siap dipimpin oleh Ustadz Erlan Udianto. Pelajaran yang beliau dapati di penjara adalah pelajaran yang berharga bagi kita. Maka ikhwan fillah rahimahullah, kita dapati satu kisah Freddy Budiman, seorang yang divonis hukum mati. Itu ternyata sesaat sebelum hukum mati, beliau mampu menghatamkan 7 kali hatam Quran. Karena apa? Penjara. Maka ikhwan fillah, inilah pelajaran berharga yang bisa kita ambil ibrah dari perjalanan saudara kita. Kemudian ikhwan fillah, kalau kita melihat sosok beliau, tingginya masih tetap, ya kan? Cuma beliau agak kurus. Tapi apa yang bertambah dari beliau? Tekadnya, semangatnya, keyakinannya, dan keteguhannya. Mudah-mudahan itu menjadi ibrah bagi kita semua. Allahu Akbar. Bahwa ternyata beliau tidak berkurang satu apapun. Keluarganya, dengan didikan yang beliau tanamkan, ternyata juga ikhlas menerima. Termasuk anak-anaknya. Nanti dia akan bangga memiliki seorang ayah yang memiliki kekuatan dan ketabahan. Maka bisa jadi ini pelajaran bagi kita. Apakah nanti keluarga kita, dan apabila hal itu menimpa kita, apakah kita memiliki kekuatan yang sama seperti saudara kita kali ini. Maka mudah-mudahan marilah kita sama-sama berdoa agar kita semua diberi kekuatan sebagaimana kekuatan Ustadz kita, diberi ketabahan sebagaimana ketabahan keluarganya. Dan mudah-mudahan ke depan beliau tentunya akan mengisi hari-harinya dengan membalas apa yang beliau pernah lalaikan selama beberapa bulan. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat. Amin. Keluarganya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya Allah anugerahkan anak-anak yang soleh dan solehah. Serta kita selaku saudara-saudaranya juga dianugerahi rasa istiqomah bahwa kita tidak akan pernah takut. Kita tidak akan pernah mundur. Dan kita akan selalu maju. Walaupun dan apapun rintangan yang nanti akan menghadapkan kita. Yakinlah bahwa ini adalah janji Allah. Kalau kemarin-kemarin kita membaca ayat-ayat di dalam taklim, hari ini kita menyaksikan bahwa ayat Allah itu benar. Dan hari ini kita bisa mengatakan Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, ini adalah peringatan bagi saya dan juga antum sekalian. Marilah untuk ke depan kita memiliki wawasan baru dan cara pandang baru. Bahwa ternyata benar apa yang Allah katakan. Benar apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Bahwa suatu saat nanti akan ada satu zaman ketika seorang yang berkata benar dianggap dusta. Dan seorang yang berkata dusta dianggap benar. Hari inilah sabda Rasulullah SAW itu benar. Nah, maka kita selaku pengikut Rasulullah SAW, tentunya ini adalah bekal bagi kita bahwa ke depan tentunya tantangan dakwah kita akan semakin berat.
Nah, maka apa yang dibutuhkan? Mari kita tingkatkan takwaan kita kepada Allah. Mari kita dekatkan takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita dalami apa yang hari ini sudah kita dapati di forum-forum taklim kita. Dan mudah-mudahan ini menguatkan kita semua. Amin Allahumma amin. Terakhir, kepada saudara-saudara sekalian, tentunya banyak PR yang ke dalam perlu kita tingkatkan melihat beberapa kejadian yang hari ini terjadi. Maka mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan kualitas akhlak kita kepada sesama. Mari kita tingkatkan kepedulian kita kepada semua saudara. Karena mereka adalah orang yang berada di sekitar kita. Dan dari mereka lah kita belajar. Kita didewasakan oleh mereka. Dan kita juga menjadi bagian daripada mereka. Tentunya, kalau kita menghitung, pintu surga ada 8. Pintu neraka ada 7. Maka luasnya surga lebih luas daripada neraka. Maka kepada kita, orang itu memiliki kecenderungan untuk menjadi lebih baik. Maka siapapun yang hari ini memusuhi kita, jangan kita balas untuk memusuhinya. Tidak perlu lagi kita mengatakan selamat bertemu di pengadilan akhirat. Karena kita tidak akan mungkin bertemu. Jadi tidak mungkin ketemu. Ahlul afiyah dan ahlul musibah diadili dengan cara yang berbeda. Ahlul musibah didahulukan pengadilannya. Mereka yang hari ini dizalimi didahulukan pengadilannya. Sementara yang mereka yang dizalimi diakhirkan pendahulu. Mereka yang diakhirkan pengadilannya masing-masing sebelum diadili oleh yang pertama. Dia akan kewalahan ketika tangannya berbicara. Dia tidak akan bisa menjawab ketika kakinya melangkah. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sehingga kita tidak akan pernah bertemu. Nah, maka mudah-mudahan jalan yang hari ini kita tempuh adalah jalan yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, marilah kita sama-sama saling meneguhkan keyakinan kita, saling menguatkan kekuatan kita, dan jadikan ukhuwah di antara kita adalah sesuatu yang sangat menguatkan. Karena bagaimanapun kekuatan jamaah ada dalam kekuatan ukhuwah. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.